manusia masa depan itu adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi layer di atas. Ini nanti yang menentukan manusia-manusia layer di bawahnya yang betul-betul pasif dalam ilmu pengetahuan. Nah, NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini dengan ilmu pengetahuan, Pak. Nggak gampang, nggak sederhana. Sementara ketika ada kader NU yang sangat pinter yang hari ini sedang mencari doktoral di luar negeri, malah nggak kita urusin, Pak. Akhirnya mereka lebih memilih kerja di Singapura, kerja di Kanada, karena betul-betul tidak kita openi. Nah, orang-orang pinter dari kader NU ini yang hari ini berserakan di luar negeri, itu harus betul-betul kita openi, kita ajak ke NU. Jangan sampai sekolahnya di Timur Tengah, pinter di sana, setelah pulang ke sini akhirnya menjadi kelompok-kelompok radikal yang terpapar oleh Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Profesor, doktor, tapi tetap aja cita-citanya mengusung khilafah. Percuma, Pak. Nah, saya kemarin di Tunis itu mempertemukan mahasiswa Indonesia dari Afrika dan Timur Tengah bertemu dan berkumpul di Tunis bersama dubesnya, kebetulan dubesnya orang NU, Suhairi Misrawi, membuat piagam Tunis, membuat kesepakatan bersama seluruh mahasiswa Timur Tengah dan Afrika untuk tetap menjaga Islam wasatiyah. Di situ kita gempur habis-habisan pemikiran mereka, Pak. Kalau tidak, Pak, mereka nanti kembali ke Indonesia, para alim, para ulama, mohon maaf saya dari tadi Pak, ini nggak ada hormat-hormatnya. Nanti kembali ke Indonesia, mereka justru akan dicaplok oleh kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok tengah ini yang justru akhirnya akan menggunting dalam lipatan di negara kita sendiri. Kelompok-kelompok dari orang yang ingin meruntuhkan Pancasila dan ingin memecah belah NU dan ingin membubarkan NU ini hari ini sudah bergerak masif, Pak, di 3 komponen utama di negara ini. 1, di sektor telekomunikasi. Mungkin Bapak-bapak harus tahu. Yang namanya Telkomsel, ini kelompok Minhum ini sudah ada di sana semua, Pak. Ketika kita lalai memikirkan itu. Ini telekomunikasi ini penting bagi sebuah negara. Kalau telekomunikasi ini sudah dikuasai oleh mereka, mereka tinggal menggerakkan orang untuk melakukan revolusi, akhirnya yang jadi sasaran kita-kita semua ini, yang dipersekusi. Nah ini, yang kedua adalah minyak, Pak, bahan bakar, Pertamina. Ini mereka sudah berdiaspora di sana, Pak, kelompok-kelompok ini. Setiap terjadi kebakaran di kilang minyak, saya selalu curiga, ini head safety departmentnya siapa? Saya sudah memikirkan ke arah sana. Selalu alasannya disambar petir. Loh, kan ada master kontrolnya, ada teknologi yang bisa menangkal petir. Dan ketika ada kebakaran di Pelumpang, di Balikpapan, di Balongan, sampai di Rumbai, di Pekanbaru sana, selalu alasannya adalah penangkal petir. Karena serangan petir. Sementara ada master control yang seharusnya mengontrol pergerakan dari refinery itu supaya betul-betul safety. Kadang-kadang nggak ada di tempat, kadang-kadang lagi sibuk main bulu tangkis. Ini kan kesengajaan namanya. Pertamina itu sudah bukan dikuasai, tapi sudah bergerak, diisi oleh orang-orang mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama apa? Telekomunikasi. Kemudian minyak. Yang ketiga adalah sektor keuangan, Pak. Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan ini sudah betul-betul dikuasai oleh mereka. Nah ini bukan dikuasai ya, artinya sudah banyak yang bergerak di tataran itu, di bea cukai dan berbagai elemen-elemen penting keuangan negara. Nah ini menjadi PR kita bersama, Pak. Belum kita bicara listrik, Pak. Makanya ketika PLN, salah satu cabang PLN di Jawa Barat mengundang penceramah-penceramah radikal itu, saya paling teriak. Saya langsung teriak ke Erick Thohir. Akhirnya dibatalkan, tapi ternyata tetap dilanjutkan lewat Instagram Live. Protes lagi, udah telat. Ceramahnya udah selesai. Listrik, berarti 4 ini sebenarnya. Tapi listrik saya masukkan ke kategori tadi ke minyak sebenarnya, karena itu adalah sendi utama dalam akselerasi peradaban manusia. Berbagai komponen ini kita lalai, Pak, tidak menguasai itu. Dan kita lalai memasukkan orang-orang kita di situ. Dan kita semua tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memulai kooptasi dari lembaga-lembaga yang penting ini. Ini tugas siapa? Kalau mau dibilang tugas
NU, tugas NU Pak. Kita organisasi Islam terbesar, Islam itu adalah pemeluk terbesar di negara ini. Nah ini kan tugas kita menjadi tidak sederhana. Nah berbagai lembaga-lembaga kementerian dan negara hari ini, saya minta, ini mudah-mudahan ditonton oleh para menteri atau pembuat kebijakan di negara ini, tolong berikan ruang kepada kader-kader NU untuk mengisi di situ. Tolong. Dan juga PCNU Demak, tolong dorong keinginan kita ini. Masa nggak ada orang NU yang mumpuni untuk duduk di situ? Banyak. Tapi karena mulai dari kualifikasi awal, bahkan ini ada temuan Pak. Karena saya hobinya berkeliling, ada temuan ketika dia mengatakan kader NU karena dia adalah organisasinya IPNU, dia mantan pengurus Ansor di daerah, dia langsung dianulir Pak. Untuk masuk ke organisasi yang memberikan beasiswa ke luar negeri. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Keuangan. Mereka mau masuk menjadi salah satu karyawan di LPDP, langsung ditolak Pak. Karena LPDP pun sudah dikuasai mereka. Tolong diklarifikasi kalau ini salah. Tapi LPDP pun sudah diisi oleh orang-orang ini, bukan dikuasai. Sekali lagi bukan dikuasai. Tapi ada orang-orang di sini yang menentukan mahasiswa apa yang akan dikirim ke luar negeri. Nah ini kan tugas kita bersama untuk melakukan desakan-desakan pemerintah. Jangan negara mau enaknya saja mengandalkan NU untuk penguatan ideologi negara, untuk mengandalkan stabilitas negara, tapi kader-kader NU tidak diberikan ruang di berbagai kementerian dan lembaga seluas-luasnya. Ini penting Pak. Kita cuma hanya dijadikan pajangan, dijadikan pot-pot kembang kita ini. Tapi kita tidak pernah dibiarkan untuk masuk ke dalam rumah, menjadi penentu di dalam rumah itu. Kita kan selama ini kan, ada PKI, NU lagi suruh ngadepin. Ketika PKI menghajar ulama-ulama NU dan santri-santri NU, terus kita dituding kita tidak berkemanusiaan. Di zaman Soeharto, kita dicurigai, dikuntit, sampai Gus Dur berusaha dikudeta di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya oleh satu figur namanya Abu Hasan. Kita tidak pernah dianggap penting oleh negara, padahal kita penting menurut negara. Aneh kita ini. Nah NU hari ini dengan fikih peradaban yang dikeluarkan pada peringatan 1 abad NU kemarin, karena kebetulan saya juga terlibat di situ, mari kita kawal Pak. Ini bukan hanya jargon kaleng-kaleng sebenarnya. Peradaban manusia ini akan berakselerasi dengan logikanya sendiri. Tidak mungkin hanya bisa dibendung dengan fatwa halal dan haram. Tidak bisa Pak, ini haram, ini halal. Meskipun ini haram, tetap akselerasi peradaban manusia ini akan terus maju Pak, jalan. Nah kita tujuannya adalah mengawal peradaban ini supaya tidak betul-betul keluar dari makosidnya. Dan supaya betul-betul berbasis ke NU-an kita. NU ini adalah organisasi yang paling siap. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ketika saya ditanya oleh pemerintah-pemerintah, baik pemerintahan Malaysia, baik pemerintahan dari Somalia, di Nigeria, hari ini di Malaysia sedang bangkit-bangkitnya gerakan-gerakan kelompok kanan ini. Karena di situ ada partai yang memang berbasis gerakan kanan, hari ini berkuasa, namanya PAS. UMNO udah tenggelam. Nah mereka juga sudah mulai khawatir. Kemarin ada bom ditemukan di bawah mobilnya salah seorang tokoh moderat. Ada bom yang ditanam, diikat di bawah gardannya, dibungkus dengan botol minuman air mineral begini. Mereka sudah mulai khawatir dengan itu. Dan juga Somalia, Nigeria. Kemarin saya ke Tunisia juga bertemu dengan utusan dari Sudan, delegasi dari Sudan. Dia katakan, apa yang bisa diselesaikan oleh Sudan? Ya nggak bisa lagi nasihat. Kalau advice dari saya, hanya 2 saja yang kalian harus punya. 1, kalian harus punya Pancasila. 2, kalian harus punya Nahdlatul Ulama. Kalau nggak punya itu ya jangan mimpi. Kalian itu akan terus berperang seperti itu. Seperti katanya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, saya bilang. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Mereka itu rakyat dan pemimpinnya tidak pernah mau bersepakat menjadi satu negara. Makanya selalu perang terus. Sampai hari ini loh. Mali sampai hari ini perang. Libya, dual governmentship.
Dan hari ini yang berkuasa di Tunis itu namanya Partai Nahdlatul. Untungnya nggak ada ulamanya, Pak. Sama seperti partai 3 huruf yang ada di sini. Nah, ini kan menjadi satu pertarungan tersendiri secara ideologis di Tunis. Dan ini memang seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, memang kalau satu negara itu sudah mulai ada yang ingin mengkhianati kesepakatan bersamanya, asobiyahnya, maka negara itu cepat atau lambat akan runtuh perlahan. Nah, makanya Pak, Pancasila ini menjadi penting. Ini hasil rumusan para ulama. Ini piagam Madinahnya zaman Kanjeng Nabi. Ini asobiyahnya Ibnu Khaldun yang harus kita jaga. Yang diandalkan untuk menjaga Pancasila ini Nahdlatul Ulama.